pertama dari Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Adawan di Malang Aktivis, saya Jenderal. Oh ya. Dan saya ada di Pak ya. Oh di Mbaknya dia. Itu di Malang Aktivis dari Jenderal, kemudian Surya Indonesia saya di Kabiro Kota Malang. Oh ya. Kemudian kalau Sarinah juga sama. Yang satu ini Kim Kodo, milik Kota Malang. Oh milik Kota Kelurahan Malang. Loro, tapi saya di Kelurahan Loro. Kim itu ya sama lah jurnalis ya. Tapi kalau di Kim itu banyak apa ya yang mengedepankan IG. Sekarang sudah masuk di mulai di TikTok. Oh Kalau di Jawa juga punya YouTube-nya dan YouTube ya. Dan YouTube-nya di Jawa, dan TikTok, kemudian bukan pasti ya itu ada. Tapi ngomong-ngomong terkait dengan pengalaman saya waktu saya setelah mundur dari dunia pendidikan, saya dulu ya bekas kuliah SMA. Oh makasih Iya. Pak. Dulu SMA bahasa Inggris di SMA Islam Langil Pasuruan. Ya lama ya di sana apa ya ngajar di sana mulai tahun 1995 sampai kurang lebih tahun 2016 gitu ya. Dan saya mundur di SMK yang Sari tahun 2019 saya kira-kira tahun 2020-an lah itu saya masuk di ujian. Awalnya di Sarinus. Oh ya, berarti baru terjun ke jurnalistik di 2020 ya. Tetapi ini yang menjadi sedikit krusial ya. Saya sendiri kan juga aktif di partai politik. Partai politik dan jurnalis. Di otomatis teman-teman media ada yang tua, ada yang kontra ya. Ya Pak. Masa orang partai masuk jadi wartawan? Makanya saya punya KTA kok ya. Terus kan presiden juga mengelola ya. Kemudian nggak boleh gitu, aturan sebagainya. Ada harus ada UKW dan di kompetensi wartawan sebagainya. Pro kontra. Saya santai aja nanggapnya. Jangankan saya ya, sebagai masyarakat biasa aktif di partai politik, kemudian juga minat aktif juga di media di wartawan. Nah ini Bapak Surya Paloh itu malah punya apa ini Media sendiri. Iya media sendiri ya, pemilik. Oh iya. Nah, Metro itu kan punya Surya Paloh. Sama Heri Tani juga. Wah, Pak Heri Tani juga punya. Iya kan? Punya Global, punya DTI banyak. Iya. Kemudian Pak Fadli punya TV One. Mereka tuh politisi semua, owner lagi. Iya Pak. Nah saya orang biasa nggak boleh ya. Iya kan? Iya itu kontrol biasa. Balik dari orangnya masing-masing. Iya. Yang penting saya kan bisa bersikap netral. Selama saya menulis khususnya di dunia. Selama di BIN, saya tidak pernah memberitakan partai politik. Saya tahu di BIN. Bahkan walaupun di BIN itu keras. Jangan berafiliasi dari salah satu partai politik. Bilangnya kan. Tapi kalau faktanya, pilkada, ya mereka itu ikutan. Faktanya mereka itu produk politik. Ya, mereka itu produk politik. Ya kan? Kalau kepala dinas, itu produk politik. Pemerintahan ini produk politik. Negara ini merdeka. Itu hasil kristalisasi politik. Ya kok masalah gini aja gitu. Di dunia politik, di dunia pendidikan saya dulu tidak pernah musuh-musuhkan, mengajarkan politik anti. Tidak pernah saya. Saya tahu diri. Saya nasionalis. Saya hidup di tengah-tengah
di SMA Islam itu pilih Nahdien, pondok pesantren. Apakah saya kemudian musuh-musuh gitu mengajarkan anak saya berpolitik, Soekarnois dan sebagainya? Ya enggak juga, santai saja. Gitu kan? Karena pesan Bung Karno begini, jadilah ikan yang hidup di air asin, tapi dagingnya tawar. Kan gitu kan? Kecuali jadi ikan asin ya, ikut diasinkan ya. Nah, seperti kita lah, hidup di mana saja bisa, ya. Bergaul dengan siapa saja bisa. Tidak harus hijau apa aja. Itu namanya apa ya? Hubungan. Kamu munafik. Yang penting kita punya prinsip. Lah, punya prinsip. Mungkin bisa Bapak ceritakan waktu di dunia politik itu kan mulai banyak pro kontra ya Pak. Ya. Mungkin bagaimana Bapak menyikapi pro kontra itu kepada diri Bapak sendiri juga supaya Bapak tetap sebisa mungkin netral gitu. Ya, tentu saja. Ini memang mengganggu pikiran. Tidur itu gelisah. Dua-duanya yang saya suka. Dunia pendidikan saya suka, dunia politik saya suka. Kemudian sekarang dunia jurnalis sangat saya suka. Dulu saya waktu masih kecil, saya bercita-cita dua. Pertama ingin jadi guru, kedua ingin jadi penulis. Jadi penulis itu juga nggak gampang, ya kan? Secara ekonomi harus mapan, kita nggak mapan. Guru pun juga begitu, ya kan? Guru memang dari kalangan ya bisa selama kompetensinya cocokan gitu. Betul? Ketika saya datang ke guru spiritual saya ini cocoknya ini apa? Jadi guru atau jadi penulis. Guru spiritual saya menyampaikan sampai cocoknya jadi guru saja. Terserah. Ketika saya sudah mengundurkan diri dari dunia pendidikan karena capek ya, umur itu ya otomatis kan kita pengen survive ya, otak yang mati, fisik harus tetap survive, ya harus beradaptasi. Apa yang saya suka adalah menulis. Ya sudah, saya masuk di media, itu kan saya bisa beropini dan sebagainya. Nah, di sini kan saya sudah bisa membedakan. Ketika saya mengikuti Kim ini adalah kelompok informasi masyarakat ya, ini adalah di kota Malang. Ya saya harus menempatkan diri. Saya suka dengan salah satu partai PDIP ya, karena saya sudah pernah. Apa saya PDIP di sana? Ya enggak lah, saya tahu diri lah. Tanya mana tulisan-tulisan saya yang tahu partai politik. Ya kepala dinas dia kenal ini juga. Saya tahu diri saya orang bodoh. Ya, nah S1 saya itu pendidikan lama. Ya mereka betul lah sekarang. Nah, sekarang terlalu liberal pendidikan itu. Harapmu asal kamu senang itu. Ya enggak begitu sembawa sebar. Nah, atulah Tetap ada etika. lah iyalah gitu. Terus akhirnya teman-teman dia juga sebagian yang enggak suka sama saya ya kelihatan dengan sikap saya sebagai politisi jurnalis ganggu lah kan, apalagi saya kawin dan sebagainya itu cocok, kawin dan sebagainya macam-macam. Saya lama-lama tak mikir apa mikir kalau mikir mikir liane pokoknya ya lawan tugas saya juga banyak ya. Foto-foto karena duit. Bener loh, mereka aslinya nggak ada duit. Kalau mereka yang nempel pada pemerintahan ya pemerintah ngasih tuh. Iya. Gratis nggak ada, mau mereka cari makan situ. 150 ditampani. Saya juga begitu kok. Itulah yang boleh receh. Dengan ada kegiatan, ini ada kegiatan. Dengan tanya amplop di satu. Ada semua nyentani masih satu-satu. Jangan nggak usah munafik, ya kan? Itu terima orang-orang memang itu ladangnya cari makan ya. Kuliah saya juga 100 kok, sama lah dengan kita. Kalau dulu istilahnya kuliah cinta, kan nggak kuliah jempol, iya kan? Sekarang kuliah jempol, oh lagi. Mungkin masuk dari pertanyaan kami ya Pak. Iya. Berarti bisa minum ya? oh iya, Pak.
Berarti dari Bapak ini sendiri dari tahun 2020 tadi ya Iya. Pak? Berarti kurang lebih udah 6 tahun ya berkecimpung di dunia Iya, jurnalistik. Mungkin pertanyaan dari kami yang pertama itu, jadi kan ada momen ketika Bapak harus mewawancarai seorang narasumber. Iya. Nah, ketika mewawancarai seorang narasumber itu, apakah kayak ada teknik atau cara tersendiri dari Bapak yang Bapak pakai agar si narasumber itu bisa terbuka gitu Pak dalam memberikan jawaban kepada Bapak? Tentu saja, saya kan otodidak, tapi karena di media itu sangat luar biasa ya, ya googling lah apa yang akan saya sampaikan pada saat sesuai dengan topik, tidak boleh nyimpang-nyimpang. Nyimpang itu ketika ada momen, ketika seperti contoh ini kita ngomong dengan wali kota ya. Saat ini ada momen, ini pengalaman saya. Pilkada setahun lah sebelum ada pendaftaran pilkada. Saya menyampaikan apa yang setelah kita tanyakan terkait dengan di sosialisasi medsos di materi KIM, saya nyeletuk. Apakah mau mencalonkan lagi ke wali kota Malang yang akan datang Pak? Waktu itu terkejut wali kota dan sesuai konteks. Tetapi kan calon ini kan momen, tidak masalah. Yang penting tidak memojokkan ataupun keluar dari konteks, dan keluar dari situasi atau momen yang lain. Itu yang bersangkutan bisa menghindari dan biasa no comment kan biasa itu. Dan samping itu janganlah membuat yang bersangkutan juga tersinggung ya, kecuali kalau memang kita itu bisa wartawan mainstream ya, kita mainstream ya, bikin dia marah itu misalnya semakin bagus ya, semakin banyak diminati gitu ya, aku kontroversial, kemudian orang lain penasaran, kemudian yang bersangkutan itu marah, itu memang bagus ya, gitu. Itu yang di media-media yang sudah punya duit ya, punya nama ya, sebagai wartawan terlindungi, punya jelas gajinya ya. Saya kan enggak memang gaji siapa saya ya kan, enggak oleh dia kan gitu ya, kita harus hati-hati kecuali memang itu kita saya pribadi searahku kan gitu. Berarti yang penting selama tidak menyinggung dan Iya. masih di koridor yang Yang bersangkutan. benar ya, kalau etika lah ya. Mungkin ke pertanyaan kedua, ketika Bapak kan sudah menanyakan kepada satu narasumber dan si narasumber ini memberikan suatu informasi. Nah, bagaimana cara Bapak sendiri untuk bisa memastikan kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh si narasumber ini, Pak? Ya, tentu saja apa istilahnya cross check ya, istilahnya cross check. Dan jadi apa benar yang disampaikan narasumber ini dengan fakta di lapangan. Kita melakukannya survei ya, atau melakukan pendekatan langsung, melakukan cross check di lapangan benar tidak misalnya. Nah, ketika tidak benar, ya kita kembali ke yang bersangkutan. Ini kalau nggak sesuai ya, siapa yang akan melakukan klarifikasi ya, objek ini benar atau salah, apa yang memberikan informasi ini benar atau salah, jadi agar berita itu real gitu ya, jadi umum lah seperti itu. Mungkin masih bersangkutan dengan pertanyaan ini, ketika Bapak sudah mendapatkan data dari narasumber, apakah Bapak itu langsung mempublikasinya atau Bapak pilih-pilih dulu data-data tersebut, Pak? Ya, tentu saja kita analisa ya, karena tentu saja setelah kita analisa berdasarkan data X, Y ya, X ya, iya, bagaimana, siapa, di mana, kemudian seterusnya, di mana hal tersebut, ya. Dan kita jelas, maunya apa, pernyataan seperti apa, ini sesuai ya, tempat dan waktunya juga sesuai, ya sudah kita publikasi yang kita bikin narasinya, kita publikasi. Dan kebetulan sendiri kan
saya admin ya. Oh iya. Jadi enak. Jadi kita buat sendiri, kemudian kita atur. Kita. Memang kalau awal dulu ya kita menulis itu walaupun sudah sesuai dengan kriteria ataupun aturan main ataupun metode jurnalistik, kita kebanyakan. Jadi pembaca itu nggak mau baca kalau terlalu panjang, ya kan itu kan. Nah, ketika kita lihat dari Detik, ya, dari media-media yang sudah lama dan punya atau itu apa Pusat 6 dan seterusnya, sedikit sekali. Di situ pembaca minat. Berarti yang penting Bapak cross check dulu informasinya sampai betul-betul tervalidasi baru Bapak publikasi. Iya. Jika misalnya suatu media itu pada suatu media ternyata ketika dia mempublikasikan suatu berita ternyata ada kesalahan di informasi entah mungkin karena miskomunikasi atau hal lainnya, apa ya, tanggung jawab yang harus dilakukan atau proses yang dilakukan oleh seorang jurnalis atau dari media? Ya itu pernah saya alami. Ketika kita salah tulis, yang bersangkutan itu kontak tadi. Saya minta klarifikasi itu tidak sesuai dengan pernyataan saya. Oh, oke. Mintanya apa? Ya diluruskan, direvisi. Karena saya aktif, ya minta saja kita luruskan, kita hapus bukan saya. Dan saya lagi saya sampaikan pada yang bersangkutan seperti ini Pak. Ya siap. Oke, mohon maaf ya. Oke. Apa? Oke. Jadi tidak ada kendala yang benar. Memang resikonya kalau kita tidak hati-hati ya tegur untungnya. Kalau sampai masuk ke ranah hukum, ya kita harus tanggapi. Ya kan? Itu kan sering terjadi pada teman-teman media lain yang terlalu memang nyenggol-nyenggol masalah hukum, entah itu manipulasi, entah itu dia buat hal-hal yang tidak sesuai fakta, itu ya urusan wartawannya ya. Bagaimana cara Bapak itu menentukan, bisa dibilang kayak memilih suatu informasi itu kira-kira aman nggak kalau dibagikan ke publik? Apakah bakal menimbulkan senjata kegaduhan atau suatu reaksi yang bagaimana? Itu cara Bapak menangkapnya gimana Pak? Oh iya, itu saja. Itu pertanyaan yang sering saya alami. Saya sebagai editor atau publisher ini pernah jawab. Beberapa kali saya tidak menayangkan dari teman-teman wartawan aktif, wartawan lain untuk mengikut dan sebagainya. Saya baca dulu. Nah, ini kayaknya enggak cocok ini. Fakta di lapangan enggak sabut. Ya, kurang gitu ya. Ini kurang jelas ceritanya. Saya suruh perbaiki. Kalau saya suruh perbaiki, jadi gimana saya tahu maksud dan tujuan daripada dia sendiri yang ada di lapangan. Tidak mau sabut. Ya teman-teman media marah ya biasa ya. Daripada nanti dia sendiri yang kena, medianya juga kena. Lebih baik kamu marah aja ke saya. Ya kemudian pernah juga memang kita harus pilih ya, kita pilih, kita pilih yang satu, yang tidak. Beda kalau opini ya. Oh, kalau opini beda. tapi bebas ya Pak. Sejelek apapun nggak berisiko. Kalau ada apa-apa, itu kan opininya ya. Ambil aja orang itu kan, kayak gitu kan. Nah, saya itu sering kalau opini sastra politik saya masukkan di sari. Kami. Tapi kalau berita-berita umum ya kalau seremonial, partai dan sebagainya silakan dijual. Menyesuaikan dengan media. Iya, kalau sastra, opini, politik, filsafat itu saya. Kalau yang lain, ketika ada masalah kan kita bisa
memang ujiannya khusus di kalau dia lain. Berikutnya mungkin kita bakal lebih pribadi Bapak itu gaya penulisan seperti apa yang biasanya Bapak gunakan ketika menulis berita, apakah mungkin objektif, naratif, atau mungkin gabungan di antara kedua? Saya gabungan karena saya sering membaca buku-buku nama ya, detik, banyak lah ya, nyamparan, sebagainya. Itu penulisannya luar biasa, sangat sederhana, kalimat sederhana, kalimat pendek, sehingga membaca itu mudah memahami. Jadi tidak banyak bahasa-bahasa akademik, tidak banyak bahasa-bahasa yang ribet gitu ya. Itu kecuali di filsafat ya. Itu orang kalau nggak biasa ya memang nggak mampu. Kalau itu tidak beritanya match buat orang yang Iya. Untuk gaya penulisan Bapak sendiri itu apakah berkembang atau berubah seiring pengalaman Bapak makin lama di dunia? Tentu saja berubah ya. Perkembangan. Karena bahasa sendiri juga berkembang. Ya, jadi masyarakat. Ini bukan berarti kita itu seperti era lama ya. Masyarakat lagi kita mengikuti perkembangan bahasa yang ada di masyarakat. Berdasarkan pengalaman Bapak, ketika misalnya Bapak ingin mewawancarai suatu narasumber, berkomunikasi dengan narasumber, cuma jadi itu agak sulit Pak, mungkin dari narasumbernya kurang mau membuka diri, terus juga ya seperti itulah kira-kira Pak. Dari Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak agar si narasumber ini akhirnya ya bisa lebih terbuka, tapi juga tidak melanggar etika yang ada Pak? ya, itu sulit ya. Tapi ada uniknya, dinamikanya di situ, seninya di situ, romantis semuanya di situ. Iya. Ketika saya berhadapan dengan adik-adik ya, mahasiswa, itu saya bisa pakai job untuk menggiring agar imajinasinya, opininya itu bisa masuk. Tetapi kalau mereka yang sudah senior itu menggiringnya pancing emosi yang tidak sesuai dengan yang tidak pancing emosi, tapi tidak harus melanggar etika. Sehingga ketika sentuh emosi, orang kalau emosi kan pada umumnya ya, metodenya sudah beda. Pada metode ini, dia akan keluarkan imajinasi, pengalamannya, pengetahuannya, sehingga apa yang dia alami dia keluarkan. Tapi kalau emosinya tidak tersentuh, ya landai kemudian kita ikuti, kita nggak dapat informasi yang matang gitu. Ini uniknya menjadi seorang jurnalis seperti itu. Kita harus untuk emosi dari narasumber ini sedikit biar dia mau istilahnya itu kayak mengeluarkan unek-unek ya, pakai metode dewe-dewe lah ya. Kalau berhadapan dengan yang muda, meskipun dia ini senior, anak muda, meskipun di politik ini senior, ataupun dia itu seorang teknokrat ataupun sastrawan dan sebagainya, ketika dia sentuh emosi pasti keluar ilmunya. Tetapi kalau kita mengikuti dia, ya kita nggak pernah apa-apa, pandai-pandai aja ya. Kan sekarang untuk pemberitaan ini kan semua orang bisa melakukan sebenarnya, orang bisa bikin konten di media sosial sendiri. Ya harus lewat kayak dalam bentuk media resmi. Ya harus. Nah, benar. Kira-kira dari Bapak apa tantangan terbesar yang Bapak rasakan ketika Bapak itu sebagai seorang penulis, sebagai seorang jurnalis itu harus bersaing dengan contoh mungkin konten-konten creator di sosial media? Ya, kalau bicara soal saingan ya, memang harus berpadu ya, harus mencari ilmu, harus berkembang sesuai dengan keadaan. Tapi apabila ini saya pribadi lepas sebagai jurnalis,
Saya justru senang itu pesatnya mereka konten-konten kreator itu, baik yang etika ataupun tidak, kita senang. Tanpa mereka sepi, benar ya? Nah, dengan kondisi baik itu live maupun yang itu ya, baik itu muncul di TikTok dan sebagainya, kita senang. Kenapa? Kita sering tidak menjangkau permasalahan yang ada di dasar loh. Emangnya contoh saya keterbatasan dengan fisik karena usia. Dengan teman-teman konten kreator memunculkan isu-isu lagi jangan anak gantung diri karena tidak bisa sekolah. Itu tanpa konten-konten kreator, tanpa mereka apa kita tahu nggak tahu. Dan itu pun kemudian baru-baru ini temannya mahasiswa gantung diri, kemudian ada yang lompat ke apartemen. Itu yang munculkan siapa yang terdekat di situ. Kenapa kita harus merasa tersaingi? Nah, kalau merasa tersaingi, ya buatlah yang terbaik kan gitu kan. Nah, apa sih yang terbaik? Ya buatlah video-video yang bagus kan gitu ya. Nah, media pun harus bersaing. Dimana ditanya harus ikuti oleh sebuah video yang menarik gitu kan, dengan desain menarik. Itu kalau mau menjadi sebuah perusahaan media yang menarik ya. Jangan yang diurusi dengan konten-konten kreator kecil, jangan mereka tetap jauh, tetap berkembang kompas gitu, paran dan sebagainya, maka mereka kok jangan besar jadikan acuan utama. Menurut Bapak sendiri, apa kesalahpahaman terbesar dari mahasiswa ataupun masyarakat mengenai proses dalam jurnalistik, Pak? Salah paham, sebagian orangnya nangkepnya kayak gitu, padahal sebenarnya ya itu balik konten kreator yang cerdas itu membuat orang salah paham. Kadang-kadang saya sering kemudian kita dapatkan, tapi banyak menulis permasalahan ditempatkan ke depan agar tidak menimbulkan pertanyaan atau ucapan. Kali gitu ya. oh justru kesalahpahaman ini seperti disengaja gitu. Disengaja, ya. Karena itu jurnalis yang cerdas, ya kan? Penulis yang cerdas. Sehingga media itu sehingga orang itu penasaran. Tapi kalau andalan yang sering terjebak itu adalah pada judul. Ya, orang baca judulnya jelas, itu udah nggak dibalik. Ya, ketika judulnya itu bikin penasaran tapi bikin emosi, ya kurang jelas. Ya, kurang jelas. Itu kalau kurang jelas nggak mau baca dia. Pasti nggak mau baca sama ketika judulnya jelas. Ya, ketika judulnya jelas mau baca, ya judulnya menarik kurang jelas kalau baca, tetapi judulnya yang membuat penasaran, emosi orang baca emosi, ya. Suka isinya ajar mengetok, ya, itu kan, ya itu yang sering terjadi di dunia medsos ya, dunia jurnalis. Mungkin istilahnya kalau di zaman sekarang kayak gitu, clickbait. Iya. Because let's take a ride. You the light strings, our hearts collide. Dancing barefoot on the sand.